Haleluya, saudara, puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama kembali di acara atau di program GCIC Digital Church berkenaan dengan Aku dan Kehidupan Doaku. Saudara, program ini kembali digagas untuk mendorong saudara dan saya bukan hanya menjadi orang Kristen yang pasif, tapi ingin mendorong saudara untuk menjadi orang Kristen yang mencintai doa, yang menghidupi kehidupan doa. Nah, saya berdoa dengan kehidupan doa yang lebih baik akan menolong kita untuk menjadikan orang Kristen yang kuat secara spirit, yang secara spiritual tidak mudah digoyang karena memiliki relasi hubungan yang kuat dengan Tuhan. Oleh karena itulah program ini hendak mengajak saudara belajar berdoa, belajar tentang doa, dan menghidupi doa yang baik. Dan saya rindu kita menjadi pendoa-pendoa. Saya ingat ketika saya lahir baru, saudara, saya bangun pagi-pagi, saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan. Ada masa-masa di mana kehidupan seperti itu tidak berulang, saudara, karena kesibukan, karena banyak faktor yang membuat kita kehilangan kerinduan kita kepada Tuhan. Tapi suatu hari ketika saya pergi ke Korea, saudara, saya diingatkan tentang doa. Oleh karena itu, saya menuliskan pelajaran-pelajaran tentang doa. Suatu hari saya ketemu dengan satu teman dan sharing tentang doa dan kehidupan doa. Saudara, membangkitkan kembali kerinduan untuk berdoa. Oleh karena itu saya memutuskan kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan di pagi hari. Saya mengambil waktu antara jam 3 kurang sedikit hingga sampai menjelang subuh, saudara, berseru, bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, dan menikmati hadirat Tuhan, pengurapan Tuhan. Saya rindu, saudara, membagikan ini kepada saudara, dan kita menjadi pendoa-pendoa di dalam Tuhan. Amin. Amin, saudara. Ada satu pertanyaan yang terus-menerus disampaikan. Apa sih yang harusnya kita doakan? Apa yang secara terus-menerus harus kita doakan? Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan program Aku dan Kehidupan Doaku ini ke dalam tangan anugerah Tuhan. Berbicaralah kepada kami, bangkitkan kembali kegirangan kami, kerinduan kami untuk memiliki relasi dengan Tuhan secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pertanyaan penting, apa yang secara terus-menerus harus kita doakan? Saudara, ada banyak pokok doa yang dapat kita doakan sebetulnya. Kalau saudara buka Google, saudara akan menemukan ada banyak pokok doa, contoh-contoh pokok doa yang bisa kita doakan, saudara. Kita bisa berdoa untuk bangsa dan negara, kita bisa berdoa untuk kota, tempat di mana kita tinggal, kita berada. Kita bisa mendoakan pemimpin-pemimpin baik pada tingkat atau aras nasional maupun secara wilayah, provinsi, kabupaten, kota madya, dan lebih kecil lagi kecamatan atau bahkan tingkat yang lebih kecil yaitu tingkat desa. Kita juga bisa berdoa untuk gereja-gereja yang mungkin tidak sedenominasi dengan kita, tidak sealiran dengan kita, ya tidak sesuai dengan yang kita harapkanlah mungkin. Sangat berbeda, tapi kita bisa berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Karena mereka toh adalah gereja-gereja Tuhan dengan segala denominasi, caranya beribadah. Dan kita doakan supaya gereja itu bertumbuh, supaya gereja itu terus menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan mereka. Dan gereja-gereja itu terus melaksanakan amanat agung Tuhan, serta mengajar dengan kebenaran. Firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, disampaikan secara benar, mengajar, mendidik untuk jemaat Tuhan semakin mencintai Tuhan. Kita juga bisa berdoa untuk
lembaga-lembaga gerejawi, yayasan-yayasan gerejawi, saudara, baik yang bergerak di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, saudara, baik di tingkat aras nasional maupun regional, saudara. Kita bisa berdoa untuk pendidikannya, PAUD-nya. Kita bisa berdoa untuk sekolah-sekolah teologi. Kita bisa berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, baik yang menggembalakan maupun yang menjadi dosen-dosen atau penginjil-penginjil dan sebagainya. Nah, kita bisa mendaftarkan pokok-pokok doa itu menjadi semakin panjang, menjadi pokok doa kita secara pribadi. Saudara, dari sekian banyak pokok doa yang dapat kita doakan setiap kali kita berdoa, ada pokok doa lain yang secara terus-menerus kita doakan secara tetap hingga Tuhan membuat perubahan. Yaitu apa, saudara? Untuk jemaat gereja yang kita layani. Untuk orang-orang yang kita kenal baik, kita bisa menjadikan itu sebagai pokok doa tetap yang kita doakan secara terus-menerus dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Alkitab ada beberapa contoh untuk kita belajar mendoakan. Yang pertama, coba lihat Kolose pasal 1 ayat 19 sampai 12, saudara. Nah, di dalam Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 12, di sana dikatakan begini, berdoalah tiada henti-hentinya untuk jemaat Tuhan. Jadi, apa yang harus kita doakan secara terus-menerus tetap. Nah, Kolose mengajarkan, berdoalah tiada hentinya untuk jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang mana? Yang ada di dalam gereja lokal, saudara. Paulus mendoakan jemaat Kolose dengan doa yang sangat detail. Jadi bukan hanya disebutkan kami berdoa untuk jemaat Tuhan, supaya mereka bertumbuh, supaya mereka diberkati. Tidak, saudara. Kalau kita membaca Kolose 1 ayat 9-12, maka Paulus mengajarkan secara detail bagaimana mendoakan jemaat yang ada di dalam gereja lokal. Lihat ayat yang ke-9, saudara. Dikatakan begini, supaya jemaat menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Yang didoakan apa ya, saudara? Hikmatnya dan pengertiannya, supaya jemaat itu cerdas secara spiritual, supaya jemaat itu menjadi orang yang berpengertian, memiliki understanding yang baik, saudara, dalam kehidupan mereka. Ya, tidak gerusa-gerusu, tidak ceroboh, tidak berjalan dengan cara berpikir dunia yang mungkin efeknya sangat buruk bagi orang lain. Tapi kalau mereka hidup dengan hikmat dan pengertian yang dari Tuhan, mereka akan menghadirkan sebuah kehidupan yang berkualitas dalam kehidupan yang dijalaninya. Jadi doakan, saudara, jemaat saudara, agar mereka memiliki hikmat dan pengertian. Ayat 10 mengatakan demikian, supaya hidup jemaat layak, katanya, di hadapan Tuhan, serta berkenan kepada Tuhan, dan menghasilkan buah dalam segala pekerjaan yang baik. Saudara, jangan hanya mendoakan supaya Tuhan dipermuliakan, supaya hidupnya diberkati. Bukan hanya itu. Tetapi bahkan Paulus membuat 3 tahapan. Tahapan yang pertama, doakan kekudusannya, hidupnya di hadapan Tuhan, supaya hidupnya layak di hadapan Tuhan. Yang kedua, supaya Tuhan berkenan kepada kehidupan mereka. Ini berarti mendoakan supaya mereka adalah orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kita mendoakan supaya dia berhasil, menghasilkan buah dalam segala pekerjaan yang baik. Hidupnya punya efek, hidupnya punya dampak bagi masyarakat di sekitar. Ya, detail ya, saudara ya. Yang ketiga, pada jemaat di Kolose yang didoakan Paulus apa? Coba lihat ayat 11.
supaya jemaat dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan Tuhan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Tidak semua jemaat itu punya daya tahan yang sama loh, saudara. Tidak semua jemaat punya kekuatan finansial yang sama. Tidak semua jemaat itu punya endurance, daya tahan yang sama dalam menghadapi segala sesuatu. Oleh karena itu, Paulus mendoakan jemaat Kolose itu bahkan dikatakan supaya mereka itu dikuatkan, punya kekuatan untuk menanggung segala problem. Ada banyak orang stres, saudara, ketika masa-masa pandemi. Ada orang-orang yang dikuasai dengan ketakutan yang sedemikian rupa. Stres oleh karena berita-berita yang simpang siur dan apa yang harus mereka lakukan ketika mereka tertimpa bencana itu. Saudara, mereka perlu didoakan. Ada orang-orang yang bahkan mengalami kehidupan keuangan yang sangat sulit. Dalam situasi yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Doakan mereka supaya mereka dapat menanggung, saudara, dengan segala persoalan yang mereka hadapi. Entahkah berkenaan dengan kesehatannya, berkenaan dengan finansialnya, berkenaan dengan rumah tangganya, berkenaan dengan pendidikannya, anak-anaknya. Saudara perlu minta kekuatan Tuhan supaya mereka dapat menanggung semua problema. Lihat ayat 12. Dikatakan supaya kelak Bapa melayakkan jemaat untuk mendapatkan bagian yang ditentukan bagi mereka dalam kerajaan Allah. Kita perlu mendoakan mereka supaya mereka menjadi jemaat yang setia sampai garis akhir. Supaya kelak ketika Tuhan datang kedua kali, mereka mendapat bagian dalam kerajaan surga. Mereka mendapat bagian sebagai ahli waris kerajaan surga. Kita perlu doakan, saudara. Karena tanpa kita sadari banyak jemaat yang mulai meninggalkan Tuhan. Ada banyak jemaat bahkan shifting imannya, shifting kepercayaannya. Saya tidak tahu kenapa mereka shifting. Apa yang keliru dari pemahaman mereka tentang Tuhan Yesus. Something wrong, saudara. Pasti ada something wrong. Kalau tidak, tentu mereka tidak shifting. Tapi yang terjadi ada shifting. Oleh karena itu kita perlu doakan jemaat supaya mereka bisa bertahan sampai pada garis akhir dalam kesetiaan mereka mengikut Tuhan. Ini contoh Paulus mendoakan jemaat di Kolose. Yang dia doakan bukan sekali tempo, tetapi dia doakan berulang-ulang tiada henti. Wow, keren ya, saudara. Contoh kedua di Tesalonika, saudara. 1 Tesalonika 3 ayat 10-13. Saudara berdoa bersungguh-sungguh siang dan malam, saudara. Doanya bukan hanya siang saja atau malam saja, tapi berdoa sungguh-sungguh siang dan malam bagi orang yang kita kasihi. Saudara, kalau saudara mengatakan aku mengasihi seseorang, tapi saudara tidak pernah mendoakan, atau hanya mendoakan sekali tempo saja, maka sebetulnya orang-orang itu tidak ada di dalam hati kita. Orang itu tidak ada di dalam lingkup kasih kita. Kalau saudara mengatakan mengasihi orang itu, maka saudara akan mendoakannya secara berulang-ulang supaya anugerah Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Saudara, beberapa waktu setiap pagi saya menyebutkan nama-nama yang saya kenal baik. Dan saya hadapkan itu kepada Tuhan. Karena saya mengasihi mereka. Saya rindu Tuhan menyatakan anugerahnya atas kehidupan mereka. Lihat ayat yang ke-10, saudara. Paulus mendoakan jemaat Tesalonika siang dan malam dengan sungguh-sungguh. Apa yang didoakan oleh Paulus? Ayat 10, agar memiliki iman yang kuat. Dan Tuhan menambahkan apa yang masih kurang pada iman mereka. Saudara, kita perlu mendoakan iman jemaat. Iman anak-anak kita, iman suami, iman istri, iman orang-orang yang ada di dalam komunitas dekat kita, supaya mereka tetap kuat iman mereka, tidak goyah, saudara. Supaya Tuhan bahkan menambahkan apa yang masih kurang dari iman mereka, supaya mereka semakin hari semakin kuat dalam kepercayaannya
memegang teguh hidup sebagai umat Tuhan dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Tidak goyah sekalipun angin pengajaran berlalu lalang di telinganya, berlalu lalang di matanya, berlalu lalang dalam kehidupannya. Dia akan tetap beriman kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mengatakan sekalipun Allah tidak menolong kami, kami tetap akan beribadah kepada Allah dan tidak menyembah yang lainnya. Wow, ini luar biasa, saudara. Bagaimana dengan saudara? Kita perlu doakan supaya iman-iman dari anak-anak kita, orang-orang sekitar kita semakin kuat. Amin. Doakan saudara supaya mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Jangan sampai suatu hari karena imannya semakin lemah, dia hanyut ke dalam dunia dan rontok oleh derasnya arus dunia. Ayat 12, saudara. Ayat 12 dikatakan begini, kiranya Tuhan menjadikan mereka bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih terhadap sesama. Doakan supaya orang-orang yang diberkati Tuhan itu bermurah hati, saudara. Supaya orang-orang yang menjadi jemaat Tuhan, yang diberkati berlimpah-limpah seperti Lydia, seperti Priscilla, Aquila, seperti orang-orang yang berkelimpahan pada masa itu dengan generous, berbagi kepada sesamanya. Supaya pekerjaan Tuhan itu semakin diberkati Tuhan. Doakan saudara, supaya mereka bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih terhadap sesama. Bukan hanya kasih kepada Tuhan, tapi mereka juga bersimpati, berempati, saudara. Saya bersyukur punya teman-teman ketika melihat, saudara, kemarin kami berkumpul dengan satu komunitas dan saya ketemu dengan satu teman. Saya duduk di tempat duduknya, saya melihat HP saudara pecah. Itu layarnya pecah sekali. Wah, saya berkata dalam hati, bagaimana ini HP pecah seperti ini masih dipakai. Lalu kemudian saya berpikir untuk mengganti lensa, mengganti layarnya. Tapi kemudian saya lihat di belakangnya, ternyata itu HP sudah discontinue. Bahkan sudah tidak ada lagi pabriknya, saudara. Sudah tidak memproduksi HP. Saya dalam hati, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Lalu kemudian saya bicara dengan beberapa teman begitu. Lalu teman-teman berkata, boleh Pak, saya ikut Pak. Pak, kasih saya kesempatan untuk ikut berbagi ya Pak. Oh ya, lalu saya bikin grup, saudara. Orang memberikan sekian ratus. Lalu mendapatkan sekian juta rupiah. Dan dengan uang sekian juta rupiah, saya membeli satu buah handphone persembahan dari teman-teman ini. Lalu kemudian handphone itu masih ada, belum saya kirimkan karena baru tadi saya membelinya. Dan saya akan kirimkan di kota di mana dia tinggal, saudara. Saya berkata ini berkat dari teman-teman untuk Bapak. Kiranya menjadi berkat bagi kehidupan Bapak. Saudara, ketika seseorang bisa berbagi, memiliki kemurahan hati, itu luar biasa. Setiap pagi saya doakan orang-orang, saudara, supaya mereka bermurah hati, dijamah hatinya, menjadi batang air di tangan Tuhan. Jadi doakan, saudara. Kalau saudara ingin punya gereja yang maju dan diberkati, doakan supaya jemaat di gereja itu memiliki kemurahan hati. Ya, supaya gereja diberkati Tuhan. Ayat 13. Dikatakan begini, saudara, kiranya mereka hidup tidak bercacat dan kudus di hadapan Bapa hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang ketiga yang didoakan Paulus untuk jemaat di Kolose adalah supaya jemaat itu hidup di dalam kekudusan, saudara. Jadi kita perlu doakan supaya jemaat Tuhan itu belajar dan menghidupi kehidupan yang kudus. Mereka sungguh-sungguh menghargai kekudusan. Ini yang perlu kita doakan. Supaya kelak kalau Tuhan datang kedua kali, mereka didapati oleh Allah tidak bercacat celah. Jadi yang pertama ini adalah kelompok mendoakan jemaat. Dan Paulus mengajarkan itu. Dicontohkan jemaat Kolose dan jemaat Tesalonika.
Nah, bagian yang berikutnya adalah berdoa untuk pribadi, saudara. Jadi kita perlu mendoakan pribadi kita, mendoakan diri kita sendiri. Apa yang perlu kita doakan, saudara? Apa yang harus kita doakan untuk diri kita sendiri? Apakah kita hanya berdoa, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati kesehatanku, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Apakah hanya itu? Saudara, ada hal-hal yang kita bisa doakan secara pribadi. Lihat Mazmur 141 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, saudara. Kalau saudara membaca Mazmur 141 ayat 1 sampai 10, kita akan menemukan berdoa untuk pribadi, saudara. Dikatakan bahwa berdoa itu seperti persembahan ukupan dan tangan yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Demikian kata Daud ketika dia berdoa untuk dirinya sendiri. Yang pertama adalah berdoa itu seperti ukupan dan tangan yang terangkat seperti orang memberikan persembahan korban pada waktu petang. Demikian kata Daud. Daud ini satu contoh orang yang mendoakan dirinya sendiri. Coba lihat ayat yang ketiga dari Mazmur 141. Dia dikatakan begini, berdoa untuk mulut kita secara pribadi, supaya mulut itu diberi kekuatan oleh Allah untuk melewati keadaan-keadaan yang dapat membuatnya mengeluh. Situasi membuatnya mengeluh, membuatnya mengucapkan kata-kata yang jahat dan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Memperkatakan perkataan-perkataan negatif. Tetapi ketika kita mendoakan mulut kita, maka mulut kita tidak akan mudah untuk mengeluh. Mulut kita tidak akan mudah mengucapkan kata-kata yang jahat dan bahkan sumpah serapah dan cemooh serta kutuk. Tapi sebaliknya, walaupun melewati keadaan-keadaan yang sulit, keadaan-keadaan yang susah, mulut kita tetap mengucap syukur, saudara. Mulut kita tetap memuji Tuhan. Mulut kita tetap memperkatakan perkataan-perkataan yang positif, membangun dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu mendoakan mulut kita, supaya mulut kita ini tidak ember, mulut kita ini tidak bocor, saudara. Tapi mulut kita adalah mulut yang dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Apalagi yang perlu kita doakan dari pribadi kita? Ayat yang keempat mengajarkan kepada kita berdoa untuk hati kita secara pribadi. Doakan hatimu, saudara, supaya hati ini diberi kekuatan oleh Tuhan untuk memiliki keberanian menolak melakukan perbuatan yang fasik. Karena hati yang bercabang tidak punya daya tahan yang kuat. Tapi kalau hati kita penuh dengan kewaspadaan, kita berani menolak kalau itu merupakan sesuatu yang menunjukkan perbuatan yang fasik, yang melawan Allah, yang menolak untuk hidup bersama-sama dengan Allah. Saudara, memiliki keberanian untuk berkompromi, tidak berkompromi dengan orang-orang yang memiliki gaya hidup penuh hawa nafsu, dosa, serta penyembahan berhala. Berani menolak, saudara, untuk tidak ikut di sana. Kenapa hati kita teguh? Hati kita tidak bisa dibujuk. Hati kita tidak bisa digoda. Oleh karena itu kita perlu mendoakan jemaat supaya punya kekuatan hati yang luar biasa. Punya kewaspadaan. Alkitab mengatakan jagalah hati, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Oleh karena itu kita perlu mendoakan hati kita secara pribadi, supaya hati kita ini tidak gampang diombang-ambingkan oleh hawa nafsu dunia yang mencoba attract kita, menyeret kita menjauh daripada Tuhan. Jadi doakan hatimu, supaya hatimu selalu ada di dalam kewaspadaan, saudara. Yang ketiga, ayat yang ke-8, saudara. Ayat yang ke-8 itu mengajarkan kepada kita, pemazmur Daud mengajarkan kita untuk mendoakan mata kita secara pribadi, saudara. Ayat yang ke-8 ini diberi kemampuan oleh Tuhan untuk memandang, fokus kepada Tuhan saja. Hanya kepada Tuhanlah kita mencari perlindungan. Hanya kepada Tuhan saja kita berharap dan bergantung.
Tuhanlah yang akan membebaskan kita, karena di luar Tuhan tidak akan ada pertolongan. Saudara, di luar Tuhan tidak akan ada pengharapan. Di luar Tuhan kita akan terperangkap dan terjerat dalam satu jeratan yang dipasang oleh orang-orang fasik dan orang-orang jahat. Saudara, doakan mata saudara, supaya mata saudara hanya memandang kepada Tuhan. Hanya melihat apa yang benar, hanya melihat apa yang baik, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, saudara. Mata kita. Alkitab mengatakan, "Then I be single, thy whole body shall be full of light." Jika matamu tunggal, seluruh kehidupanmu akan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Saudara, thine eye be single. Ketika matamu memandang kepada Tuhan saja, fokus kepada Tuhan, thy whole body shall be full of light. Seluruh kehidupanmu akan dilingkupi dengan terang ilahi. Amin, saudara. Jadi ada doa secara umum, ada doa secara pribadi. Yang doa secara pribadi ini tidak bicara tentang harta benda, tapi bicara tentang bagian-bagian yang memang secara krusial perlu kita doakan, saudara. Coba kita lihat Wahyu pasal 4 ayat yang ke-8. Ini doa sebagai korban penyembahan. Jadi yang perlu diulang-ulang adalah doa sebagai penyembahan. Wahyu pasal 4 ayat 8. Memberi korban yang baunya menyukakan hati Tuhan adalah aktivitas para imam. Setiap hari para imam itu menyembelih binatang, lalu meletakkan korban di atasnya. Dan ketika korban itu dibakar setiap hari, maka akan membumbung naik asap yang menyukakan hati Tuhan. Yang baunya harum, saudara, setiap hari. Melalui doa yang kita naikkan, kita dapat memberikan korban, ucapan syukur kita yang menyukakan hati Tuhan. Karena doa tidak hanya bicara tentang meminta loh, saudara. Doa itu bukan hanya meminta. Kalau ada anak, saudara, datang kepada orang tuanya, "Papa minta es krim." Kira-kira diberi enggak, saudara, es krim oleh papanya? Pasti diberi, saudara. Demikian juga dengan Tuhan, ketika kita meminta dengan iman, maka jadilah sesuai dengan imanmu, bukan? Ketika kita minta es krim, ya kita kan hanya terima es krim. Tapi dengan Tuhan, itu kan ada fase di mana kita bukan anak-anak lagi. Yang isinya bukan hanya Bapak minta es krim, Bapak minta beras, Bapak minta ini, minta itu. Kan tidak, saudara. Kita bukan anak-anak lagi di hadapan Tuhan. Kita anak-anak yang sudah dewasa. Karena tanpa meminta pun Bapa akan menyediakan itu dalam kehidupan kita. Jadi bicara tentang doa ini bukan hanya meminta saja. Tetapi bisa merupakan pengagungan kita kepada Tuhan, saudara. Seperti yang dilakukan oleh ke-24 tua-tua di hadapan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh ke-24 tua-tua? Apakah minta ini, minta itu? Minta ono, minta ini? Kan tidak, saudara. 24 tua-tua itu, kalau saudara melihat, dikutip dari Yesaya 6 ayat 3 sebetulnya, yang secara teknis dikenal dengan Trisagion atau kidung 3 lapis. Isinya adalah agungkan dan tinggikan kekudusannya, agungkan dan tinggikan kemahakuasaannya, agungkan dan tinggikan kekekalannya. Dia adalah Allah yang kekal. Dia sudah ada dan yang akan datang. Ini yang perlu kita agungkan, saudara. Ini yang perlu kita agungkan. Kalau seringkali saya menyanyikan, Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Saya nyanyikan lagu ini, saudara, ketika saya berdoa.
Berulang-ulang saya menyanyikan ini. Saya rindu Tuhan datang dalam persekutuan pribadi saya dengan Tuhan. Saya rindu jamahan Tuhan dinyatakan, dipeluk lembut, mendekap saya. Sehingga saya mengatakan, Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. For in Thy presence there's healing divine. No other power can heal, Lord, but Thou. Saya nyanyikan lagu itu berulang-ulang. Saudara, saya percaya ketika Rohnya hadir, ada kuasa, ada manifestasi, ada kesembuhan, ada keajaiban yang mungkin tidak perlu kita minta. Karena Dia tahu kebutuhan kita. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam pengagungan kita akan kekudusannya, akan kemahakuasaannya, dan akan kekekalannya. Kalau dalam bahasa teologi dikenal Trisakyon atau kidung 3 lapis. Saya berdoa, saudara tidak hanya berdoa dengan yang umum-umum saja. Saudara mulai mendoakan orang-orang yang saudara sudah kenal. Doakan hidupnya, doakan diri saudara, lalu kemudian tinggikan, agungkan Tuhan. Saudara akan menikmati doa yang powerful, saudara. Saudara akan menikmati doa yang sangat luar biasa. Nah, saya percaya ketika saudara melakukan ini, saudara menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Tutup Alkitabmu, mari kita berdoa. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Hamba berdoa untuk umat-Mu ya Tuhan, supaya umat-Mu diberkati oleh Tuhan, terus dilayakkan oleh Tuhan, jadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kelak kalau Tuhan datang kedua kali, mereka memperoleh mendapatkan bagian dari kerajaan surga, sebagai ahli waris dari kerajaan surga. Urapi dan berkati mulut kami ya Tuhan, hati kami, supaya hati kami tetap waspada, supaya keluar dari mulut kami perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Perkataan-perkataan yang membuat orang percaya akan kuasa Tuhan. Biarlah keluar dari mulut kami pengagungan akan kekudusan Tuhan, akan kemahakuasaan Tuhan, akan kekekalan Tuhan, yang terus kami dengungkan, yang kami terus kumandangkan dari setiap pujian penyembahan kami. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Melaluinya Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Biarlah kami sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang terus menikmati dan terus membangun, menghidupi kehidupan doa. Semakin hari semakin kuat, karena semakin hari kami menikmati kuasa Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, berkati ya Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada, di sanalah kiranya Tuhan memanifestasikan kuasa Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keajaiban, kuasa, mujizat Tuhan dimanifestasikan Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya berdoa kita semakin hari semakin menikmati anugerah Tuhan. Saya berdoa kiranya saudara menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Amin.
Kalau saudara diberkati oleh pelayanan aku dan kehidupan doaku, saudara ingin menaburkan benih mendukung pekerjaan Tuhan ini, saudara dapat menaburkan benih itu di rekening yang ada di deskripsi. Saya berdoa saudara pun diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. You are blessed.